bicara Nabi Ismail, siapa tadi? Yusuf. Nabi Yusuf. Iya. Ini pendalaman saja, Pak Ustaz. Iya. Karena ini seperti yang diceritakan beberapa Nabi Yusuf dan seterusnya. Pertanyaan saya, itu namanya sendiri itu dari Allah Subhanahu Wa Taala sendiri turun. Dan bagaimana kira-kira prosesnya waktu itu? Mungkin ada pendalaman. Nama nabinya? Iya, namanya Nabi Yusuf. Iya. Yang kedua, memang kalau sandar-sandar itu memang enak sekali. Iya. Baru bisa dengar itu dari kita. Tapi saya mau lanjutkan sandar-sandarnya itu. Iya. Ada juga yang begini. Iya, Pak. Nah, ada malah yang tertidur. Iya. Jadi pertanyaanku, adakah dalilnya itu? Apakah hadis atau bagaimana? Karena pernah juga saya dengar dari teman. Oh, itu katanya kalau begini tidak boleh begini. Jadi kebetulan kita ketemu Pak Ustaz, saya minta penjelasan pendalaman. Iya, Pak. Apakah hanya sampai sandarnya saja? Tadi dikasih lurus kakinya teman saya. Apa itu bisa? Dan lebih lanjut lagi, ada yang tidur biasa. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Batal wudunya atau tidak? Enggak, Ji? Tidak, Ji. Tapi masalah etikanya, Iya. ada orang salat berdiri di sini, dia tidur di sana. Bukan soal wudunya, Pak. Baik. Terima kasih. Bismillah. Yang pertama, tentang nama-nama nabi, itu nama dari orang tuanya. Orang tuanya memberikan nama. Kecuali Yahya. Nabi Yahya itu memang Allah yang kasih nama. Makanya di surah Al-Imran Allah menyebut tentang Yahya, walam yaku samia. Belum ada orang diberikan nama sebelumnya kecuali Yahya. Dan terbukti sampai sekarang jarang sekali ada orang namanya Yahya, Pak. Jarang ada orang namanya Yahya. Beda dengan Irwan. Oh, banyak sekali kalau Irwan. Irwan itu kan singkatan, Pak. Ingin rasanya jadi pahlawan. Iya. Kemudian duduk itu, cara duduk nanti tidak apa-apa saya singgung sedikit. Tata cara sholat duduk itu kan dua. Nanti tidak apa-apa saya rangkap. Ini cuma gambaran untuk cara duduk. Yang ada sholat duduk di atas lantai, ada cara duduk di atas kursi. Nah, duduk di atas lantai itu 3 macam. Duduknya bersila, kemudian menjulurkan selonjoran, orang bilang selonjoran. Yang tadi contoh. Kemudian yang ketiga adalah duduk begini, kayak duduk iftirash, ya duduk tasyahud pertama itu. Nah, begitu juga dengan duduk biasa. Duduk biasa kalau kita dengarkan khutbah, duduk bersila, dan inilah duduk yang paling baik. Inilah duduk yang paling berwibawa. Makanya orang-orang tua bilang, Sulain kakona. Duduk bersila ini yang paling baik. Nah, adapun tentang orang menjulurkan kaki, tidak ada masalah, Pak. Tidak ada menjulurkan kaki, apalagi tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Iya, tidak ada masalah, Pak. Orang standar di sini ke sana, tidak ada. Cuma ada beberapa orang-orang tua saya dapat di kampung juga. Dia bilang, kau kurang ajar tendang kiblat. Nah, tidak ada hubungannya, Pak. Karena orang kalau sholat duduk, dia tetap seperti itu. Iya, seperti itu. Dan kalau kita sholatnya sholat baring, itu sebaiknya sholat baring itu kaki memang menghadap ke sana. Nah, dia nanti dianalogikan, kalau dia bangun, dia akan menghadap seperti itu. Jadi ada masalahnya. Tidur di masjid. Baring-baring, Pak. Nah, coba kita dengarkan ayat ini. Tidak melanggar etika, Pak. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat, ini dapat menyinggung, saya pernah sholat di satu masjid, tidak jauh dari sini, Pak. Itu pengurus masjidnya itu sempat marah-marah karena sajadah yang ada di depan itu terbongkar-bongkar. Dia bilang, stresnya dia bilang, ini orang tidur di masjid bagaimana itu, air liurmu itu najis. Nah, sekarang masalah baring-baring, kita dengarkan ayat ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang bisa saja baring-baring sambil dia berzikir. Kemudian persoalan yang kedua, diriwayatkan di zaman Umar, ada seseorang yang berdiskusi dengan Ibnu Abbas. Dia bilang, saya mau mengirimkan surat kepada khalifah supaya dia mengeluarkan surat edaran
larangan tidur di masjid. Larangan tidur di masjid. Maka diberitahulah tabi'in itu jangan, sebab tidak ada larangannya tidur di masjid. Bahkan riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan orang yang duduk di masjid, orang yang duduk di masjid bahkan dia baring itu dapat pahala itikaf. Iya, itikaf. Iya, disebutkan dalam banyak riwayat bahwa duduk di masjid, datang duduk, dia tidak sholat, datang saja duduk, itu dia dapat pahala itikaf. Makanya itulah sebabnya kalau kita habis sholat wajib, ya, mau sholat sunat, itu kan tidak langsung sholat sunat sebenarnya. Kita disunahkan untuk berzikir dulu. Duduk kita berzikir, dapat pahala 2. Pahala berzikirnya dan pahala duduknya sebagai pahala itikaf. Itu sebenarnya yang perlu dipahami. Orang baring-baring di masjid, nah, biasa saja. Ya, saya kira. Oh iya, Pak. Ya, mumpung kita berbicara tentang Al-Quran, pertanyaannya begini, apa pertimbangan dari para sahabat ataupun metodologi apa yang dipakai sehingga susunan Al-Quran ini seperti sekarang tidak berdasarkan turunnya? Ya, mungkin ada pertimbangan tertentu atau apa, pendekatan apa? Baik. Bahwa ada metodologi atau gimana? Silakan. Yes. Bagus sekali pertanyaannya. Bahwa perlu kita pahami yang menyusun Quran ini, susunannya ini bukan sahabat yang susun. Ya. Sahabat cuma membukukannya. Jadi begini, mungkin lebih dari 3 menit kalau tadi saya kita sudah bahas ayat pertama turun Iqra, ya Pak ya. Ya. Surah pertama turun Mudaththir, gitu Pak ya. Ya. Kemudian ayat terakhir Al-Yauma Akmaltu, surah terakhir surah An-Nasr. Nah, sekarang izinkan saya sedikit panjang. Al-Quran turun di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan? Yakin Pak? Di atas 20 Ramadan. 24. Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Baik. Bapak yakin tanggal 17 Ramadan? Yakin. Baik. Sekarang dengarkan ayat ini. Kita dengarkan ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar tanggal berapa? Pokoknya dia di atas tanggal 20, 21, 23, 25, 27, 29. Saya sebutkan kisah satu hadis, sekalipun ulama ada yang mengatakan dia dhaif, tapi dia lebih kuat daripada yang lain. Rasulullah mengatakan, Unzilati Taurah khalat min 22 min Ramadan. Taurat diturunkan lewat 22 Ramadan. Injil 23 Ramadan. Al-Quran 24 Ramadan. Berarti dia di malam 25. Baik. Kalau begitu yang mana yang benar? Tanggal 17 atau tanggal 24? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Inilah jawaban nanti akan menjawab pertanyaan Bapak. Susunan Al-Quran. Jadi Bapak, saudara sekalian, Quran yang turun di malam Lailatul Qadar adalah Quran 30 juz. Sempurna. Dari Lauhin Mahfuz ke langit dunia. Langit yang terdekat dari bumi ini. Makanya dalam surah Al-Buruj, Innahu laqur'anun majid fi Lauhin Mahfuz. Jadi susunannya Pak, persis yang ada sekarang. Ini Al-Fatihah sampai An-Nas, itulah Quran yang turun dari Lauhin Mahfuz ke langit dunia. Quran yang turun tanggal 17 Ramadan, itulah yang pertama kali turun Iqra dari langit dunia kepada Nabi. Jadi yang turun itu pelan-pelan, berangsur-angsur, yang dimulai dari Iqra, itu yang dari langit dunia, langit terdekat dengan bumi kepada Nabi, berangsur-angsur selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Dan Nabi sebelum meninggal dunia, bahkan setiap kali turun ayat, beliau bilang sama para sahabat, "Do hadihi fi hadihi." Tempatkan yang ini di sini, tempatkan yang ini di sini. Makanya dihafal oleh para sahabat sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutannya. Beliau meninggal dunia, itu sudah dihafal oleh para sahabat mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang tertunda adalah pembukuannya. Makanya ketika datang Utsman bin Affan, dibujuk oleh sahabat yang lain
berkumpullah sahabat-sahabat yang hafalannya, dan itu terjadi ketika terbunuhnya beberapa para penghafal Quran. Sahabat khawatir bahaya ini, kalau mati nih para penghafal Quran bahaya, maka dikumpulkanlah para penghafal Quran, dikumpulkanlah juga lembaran-lembaran yang tertulis Quran di situ. Digabunglah, jadilah seperti ini. Tapi yang terhafal itu memang sudah seperti ini. Jadi ijtihad sahabat tidak ada dalam penyusunan Al-Quran. Ijtihadnya adalah pembukuan, bukan penyusunannya. Saya kira Tapi dicontohkan oleh Nabi ya. Nabi sudah kasih tahu. Iya, Nabi kasih tahu bahwa dia di sini terkumpul 30 juz di dalam dada-dada para sahabat penghafal Quran. Itu Al-Anfal tadi. Al-Anfal Pak tentang perang. Tentang perang. Saya tidak pernah baca Pak. Saya tidak pernah baca Pak anunya. Daripada nanti saya salah-salah jawab. Nanti saya cari lagi. Baik. Kita tutup majelisnya. Ya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.